Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Laili akan menjawab pertanyaan UTS Psikologi and Sociology in Literature. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara id, ego, dan superego dan berikan analogi dan contohnya. Id yaitu aspek kepribadian yang ada sejak lahir. Id itu merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan ilmiah dari seseorang. Kalau tidak dipenuhi, maka akan timbul ketegangan, cemas, dan rasa marah. Contohnya, ketika anak haus, maka dia akan langsung minum. Misalnya, di meja ada minuman, dia tidak tahu itu minumannya siapa, tapi tetap aja diminum. Yang kedua, ego. Ego yaitu aspek kepribadian manusia yang berdasarkan realita dan kenyataan. Ego berusaha memenuhi kebutuhan id dengan cara yang diterima oleh sosial masyarakat. Biasanya ego itu bertujuan untuk mengurangi egoisme dalam diri kita sendiri. Contohnya yaitu ketika tadi Ana haus, Ana tidak langsung mengambil minuman yang ada di meja, namun ia lebih memilih untuk membeli sendiri minumannya karena dia tidak tahu yang di meja itu punya siapa. Yang ketiga yaitu superego. Superego yaitu aspek kepribadian yang berkaitan dengan moral. Superego berusaha memenuhi kebutuhan id dengan menanamkan nilai-nilai moral, berbeda dengan ego yang mendasari pemikiran orang lain. Contohnya ketika Andi melihat ada uang di meja, dia tidak ada dan dia sendirian, tidak ada siapapun, dia punya kesempatan untuk mencuri, tapi dia berusaha untuk tidak tergoda dan membiarkan uang tersebut ada di meja. Yang kedua yaitu jelaskan pemahamanmu tentang hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow dan bagaimana prinsip teori itu. Theory of Needs atau teori kebutuhan Maslow itu biasa digambarkan oleh piramida, dan dalam piramida itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkat paling dasar, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup, misalnya makan, minum, tidur, dan juga hubungan seks itu termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua, di tingkat selanjutnya itu yaitu lebih kompleks, itu kebutuhan atas rasa aman dan keselamatan. Pada kebutuhan tahap kedua ini, seorang individu menginginkan terpenuhinya rasa keamanan dan keselamatan. Biasanya itu tentang keselamatan jiwa dan harta. Misalnya mendapat asuransi, mendapat pekerjaan yang layak, dan juga kesehatan. Terus yang ketiga, di tingkatan atasnya lagi, yaitu kebutuhan atas rasa memiliki dan rasa kasih sayang, atau disebut juga social needs. Pada tahap ini, kebutuhan itu mencakup atas perasaan seseorang, di mana kita ingin memiliki rasa cinta dan dicintai, juga memiliki saling sayang menyayangi, memiliki anak, menikah, dan mendapat kebahagiaan. Dalam tahap ini juga bisa termasuk atas keinginan untuk dihormati dan mendapat penghormatan. Tahap selanjutnya di atasnya lagi yaitu kebutuhan penghargaan atau esteem needs.
pada kebutuhan ini, yaitu keinginan seseorang untuk memiliki harga diri dan respect dari orang lain. Ini juga berhubungan dengan motivasi keberhasilan, motivasi berprestasi. Dalam tahap ini seseorang tuh ingin memiliki prestasi yang membanggakan, ingin diakui, ingin memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Kemudian yang paling kompleks dan merupakan ujung dari piramida yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Ini kebutuhan tertinggi dalam teori kebutuhan Maslow. Pada tahap ini seseorang ingin menggunakan potensi dalam dirinya untuk mengembangkan diri. Jadi aktualisasi diri itu sudah teraplikasikan, sudah tercapainya tujuan-tujuan hidup seperti pekerjaan yang sudah mapan, terus karya-karyanya sudah pada sukses dan diakui oleh masyarakat, yang potensi yang ada dalam dirinya itu sudah dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu tentang teori Zimbardo. Pada tahun 1971, Zimbardo melakukan eksperimen guna untuk mengetahui kondisi psikologis atas manipulasi lingkungan dan label yang dikaitkan pada seseorang, apakah akan bertolak belakang atau tidak. Pertama, Zimbardo mengubah ruangan menjadi layaknya tahanan betulan. Tidak ada cahaya, juga tidak ada penanda waktu. Benar-benar persis seperti tempat tahanan. Kemudian, Zimbardo melakukan sayembara ke beberapa puluh mahasiswa, dan diberilah 24-an mahasiswa dengan upah $15 per hari. Mahasiswa-mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu yang menjadi tahanan, dan kelompok kedua menjadi sipir. Mereka diwajibkan untuk melakukan seperti layaknya tahanan betulan dan juga seperti sipir beneran. Jadi yang tahanan akan benar-benar diperlakukan seperti orang yang bersalah, dan sipir akan memperlakukan tahanan seburuk-buruknya sesuai dengan kekuasaan si sipir. Pada hari pertama, mereka benar-benar bisa mendalami peran masing-masing. Namun semakin hari, si sipir itu menggunakan kekuasaannya dengan sangat buruk. Dia benar-benar melakukan seperti sipir pada umumnya, sehingga mahasiswa yang berperan sebagai tahanan itu mulai merasa tertekan secara emosional dan juga selalu berusaha untuk kabur. Namun karena mengingat upah yang diberikan sangat tinggi, $15 per hari, jadi mereka selalu membatalkan rencananya. Eksperimen sebenarnya
dilakukan selama 14 hari. Namun baru 6 hari saja psikolog dari Universitas Berkeley itu menghentikan eksperimennya. Namun beberapa mahasiswa tersebut tidak ingin eksperimennya berhenti, terlebih para sipirnya, karena mereka menganggap kekuasaan dirinya itu karena dia menganggap dia bisa melakukan kekerasan secara legal dan juga diberi upah. Jadi dia sangat senang dengan atas kekuasaan yang diberikannya. Dari sini terlihat bahwa manipulasi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi seseorang. Ketika kita didoktrin untuk doktrin sebagai A misalnya, sebagai tahanan, maka kita pun juga akan